Shalom, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita dapat berkumpul kembali, itu berkat kasih Tuhan Yesus. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka dan tidak dapat berkumpul secara fisik, tapi kita tetap bisa beribadah secara online kepada Tuhan. Kita tetap bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita akan menaikkan sebuah pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kita percaya, kita menyerahkan seluruh hidup kita, dan biar Tuhan yang menentukan sesuai dengan kehendak-Nya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Bagi Tuhan disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Ku diangkat dan dipulihkan-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menikmati hadirat-Nya, agar firman Tuhan dapat dipahami dan menjadi berkat untuk kita. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada.
pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan, bahwa janji-Mu Tuhan, Kau selalu menyertai kami sehingga kami sampai saat ini pagi hari ini boleh kembali Tuhan, siap mendengar firman-Mu Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Oleh sebab itu urapi kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu, untuk kami boleh pegang firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya pengurapan dari Engkau Tuhan yang kami perlukan, terlebih hamba-Mu, pengurapan-Mu sungguh hamba perlukan Bapa. Oleh sebab itu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara terkasih jemaat GPPI Sejahtera Bandung. Ya, kita patut bersyukur sampai saat ini kita masih bisa menjalani atau menjalankan ibadah online. Ya, karena memang situasinya tidak memungkinkan. Ya, memang di dalam kehidupan kita, badai kehidupan itu ya tidak bisa lepas dari hidup kita. Seringkali datang menimpa hidup kita. Tetapi semua itu diizinkan Tuhan, karena Tuhan menginginkan kita menjadi lebih dewasa di dalam Dia. Ya, ketika kita menghadapi badai hidup, kita boleh belajar banyak. Kita boleh belajar bagaimana Tuhan yang begitu berkuasa itu bisa menolong kita menjadi pegangan dalam hidup kita. Karena Dialah sumber pertolongan kita semua. Dan itu terlihat ketika badai kehidupan ini menimpa di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita saat ini siapkan hati kita untuk bisa mendengar firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah badai yang sudah menimpa tidak mengganggu kita dalam kerinduan kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Pagi hari ini ya kita akan lihat satu peristiwa ya yang diceritakan baik di Injil Matius, Markus dan juga Lukas. Ya, kita melihat ada dua perahu di sini. Tapi sebenarnya ada lebih dari dua perahu, saudara. Yang satu perahu yang cukup besar yang diisi oleh murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ya ada di sana. Yang kita bisa lihat kisah ini kita akan baca di dalam Lukas 8 ayat 23. Di sini dikatakan, dan ketika mereka sedang belayar, ya Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu bersama murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ketika sekonyong-konyong turun taufan ke danau dan mengamuk, ya sehingga air masuk di dalam perahu itu. Ya, mereka ada dalam bahaya, saudara, karena bisa menenggelamkan perahu itu. Ya, kisah ini ya bermula ya dari Tuhan Yesus yang mengajak murid-murid Tuhan Yesus ya untuk menyeberang karena hari sudah petang dan orang banyak juga sudah kelelahan ya, sehingga Tuhan Yesus ya mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Ya, ayat Markus 4 ayat yang ke-36 mengatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain ya atau perahu kecil ya, 4 terjemahan Alkitab mengatakan itu perahu kecil juga menyertai dia. Ya, ada perahu-perahu kecil, saudara. Ya, ini sungguh ya suatu kondisi di mana perahu ini mudah sekali atau rentan. Ya, perahu ini rentan,
jika ada badai. Ya. Itu kalau ada badai besar itu mudah tenggelam, saudara. Ya, jadi perahu ini akan ada dalam risiko besar ketika ada badai. Ya, tetapi mereka semua ya tetap ikut Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di dalam perahu yang lain, yang kecil, saudara. Ya, sungguh luar biasa. Mereka memiliki iman percaya. Ini adalah iman tingkat kedua, saudara. Iman percaya adalah iman tingkat kedua. Ya, kelompok ini saya sebut sebagai kelompok pertama. Ya, adalah satu kelompok di mana orang-orangnya rindu selalu berada bersama Kristus dimanapun dia berada. Ya, mereka memang tidak ada di dalam perahu yang sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi saat badai itu datang, mereka semua ada di dalam badai yang sama, mengalami badai yang sama. Ya, mereka memang ya mengalami satu kerinduan ya di dalam hidupnya. Karena mereka juga akan mendapatkan manfaat dari pengajaran dan mujizatnya di seberang lain. Mereka tahu ketika Tuhan Yesus ada dimanapun, maka Tuhan Yesus akan memberikan pengajaran dan mujizatnya. Oleh sebab itu mereka berpikir, mereka harus ikut Tuhan Yesus untuk mendapatkan manfaat dari pengajaran dan mujizatnya di seberang lain. Inilah ya orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun mereka juga menanggung risiko yang sama seperti yang Yesus jalani. Termasuk juga kemungkinan badai yang akan datang. Ya, jadi mereka memiliki iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka memutuskan untuk mereka ikut serta Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ada risiko yang besar yang harus mereka hadapi ketika mengikuti Yesus, mereka memiliki iman penyerahan. Imannya naik, meningkat, saudara, yaitu iman penyerahan golongan ketiga. Iman tingkat ketiga, ya, suatu yang luar biasa, saudara. Mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kenapa? Karena mereka mendapatkan pencerahan. Mereka sudah mendengar tentang pengajaran Kristus, walaupun diberikan dalam bentuk perumpamaan. Ya, seperti Ibrani katakan, Ibrani 10 ayat 32. Akan tetapi ingatlah hari-hari yang telah lalu. Setelah kamu mendapat pencerahan, kamu bertahan dalam ya perjuanganmu menanggung penderitaan yang berat. Ya, ketika kita ada di dalam masa kebodohan, ya mungkin kita akan sangat lemah ketika kita menghadapi ya penderitaan di dalam kehidupan kita. Tetapi karena mereka sudah mendapatkan pencerahan, mereka bisa bertahan dalam perjuangan mereka dalam mengikut Tuhan dan menanggung penderitaan yang berat. Demikian pula kita sebagai orang-orang yang sudah diberikan pencerahan, keluar dari masa kebodohan kita, kata Paulus. Ya, kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita sudah menjadi anak-anaknya, ya, dengan pengertian ketika kita sudah menjadi anak-anaknya, maka kita juga menjadi ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah, ya, dan kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia, ya, ketika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Itu tertulis dalam Roma 8 ayat 17. Ya, kenapa saudara orang-orang atau yang mengikuti Tuhan Yesus itu ya di dalam perahu lain itu mau ya bersedia ya untuk menderita bersama dengan Tuhan Yesus, menanggung risiko yang besar, ya, karena mereka sudah mendengar perumpamaan-perumpamaan atau ajaran-ajaran Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Pertama, perumpamaan seorang penabur
yang menceritakan kondisi hati saat firman Tuhan ditabur. Dan firman Tuhan yang mereka terima ketika ditaburkan itu, mereka terima di dalam hati yang subur, di dalam hati yang baik. Sehingga mereka mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tetapi mereka menyambutnya. Ya, sehingga firman itu berbuah. Ya, tadi saya bilang mereka bertumbuh. Ya, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ya, firman Tuhan itu tidak jatuh di hati yang seperti jalan, ya, yaitu tanah yang keras. Ya, mereka tidak mengerti, ya, dan diambil oleh iblis, ya, firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Atau mereka juga tidak berada, atau hati mereka bukanlah seperti hati yang berbatu-batu, sehingga firman Tuhan ketika masuk di dalam hati mereka itu tidak berakar. Dan ketika penindasan datang menimpa mereka akan murtad. Demikian pula mereka bukanlah orang atau bukanlah hati yang ada semak durinya. Ketika firman Tuhan ditaburkan, ya, kekhawatiran, kekayaan dan keinginan duniawi itu menghimpit firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tidak berbuah. Tetapi mereka adalah orang yang mendengar, menyambut firman Tuhan itu dengan baik, kemudian berbuah. Puji Tuhan, ya, firman Tuhan juga menceritakan di sini, ya, bahwa Tuhan memberikan perumpamaan tentang pelita dan ukurannya. Ya, kita tahu pelita itu, ya, adalah firman Tuhan. Ya, kita tahu, ya, bahwa pelita itu adalah cahaya atau terang bagi kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan Markus 4 ayat 21, Tuhan bilang bagaimana kita memperlakukan pelita ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Ya, ini diceritakan di dalam Markus, ya, 4 ayat 21. Jadi sebelum kejadian di danau, ya. Saudara, ya, pelita itu seperti saya katakan adalah firman Tuhan. Seperti Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, orang-orang itu sudah menerima firman Tuhan karena membuka hati mereka. Jangan menutup hati terhadap firman Tuhan. Kita menutup hati ketika pelita itu, ketika firman Tuhan itu kita taruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Apa sih tempat tidur, saudara? Tempat tidur yang menunjukkan atau adalah satu istilah untuk menunjukkan kepada bentuk kemalasan, saudara. Amsal 6 ayat 10 dan kemudian diulang di dalam Amsal 24 ayat 33. Ya, bahwa kemalasan atau tempat tidur adalah kemalasan. Ya, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi dikatakan dalam ayat-ayat itu. Ya, itu menunjukkan satu kemalasan. Ya, kita memang perlu istirahat di tempat tidur. Tetapi ketika kita ada terus di tempat tidur, ya, itu menunjukkan bahwa kita malas. Ya, jadi segala sesuatu yang menyebabkan terang Injil yang harus diberitakan kepada semua orang justru menjadi tidak terlihat oleh orang-orang itu karena ada orang itu ada di dalam tempat tidur, di atas tempat tidur. Ya. Orang tersebut malas, tidak mau memberitakan firman Tuhan. Ya. Dan itu, ya, ketika orang tidak mau memberitakan firman Tuhan, walaupun dia dikatakan memiliki, tetapi sebenarnya tidak memiliki. Dan Tuhan katakan di ukurannya, saudara. Ya, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 25. Jadi kalau kita menyimpan firman Tuhan, tidak memberitakannya firman Tuhan itu kepada orang-orang lain, ya, maka Tuhan akan ambil firman Tuhan itu dalam hati kita. Ya, tetapi ketika kita memiliki kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan, tidak menaruh firman Tuhan itu di bawah gantang atau tempat tidur, maka Tuhan akan berikan lagi yang lebih banyak. Ya, perumpamaan lain yang juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus adalah tentang benih yang tumbuh, saudara. Ya, ini merupakan koreksi bagi murid-murid Tuhan Yesus.
ya. Dan bagi orang yang mendengar, supaya jangan kecil hati saat melihat jumlah pekerjaan yang tak menghasilkan buah yang mereka kerjakan terhadap orang-orang yang gagal mendengar pesan. Kita memberitakan firman Tuhan, tetapi orang-orang yang mendengarkannya cuek, saudara. Ya, seringkali ya sebagai pemberita firman Tuhan kita melihat jemaat mungkin cuek-cuekan. Ya, dulu saya sempat berpikir ya, aduh, ya terganggu ya, saudara. Enak aja ya mereka berbicara ya ketika kita memberitakan firman Tuhan, padahal kita menyiapkannya dengan perjuangan, saudara ya. Dulu tidak semudah sekarang, saudara. Ketika kita menyiapkan firman Tuhan, itu kita memerlukan waktu yang panjang ya. Kita baca buku bulak-balik, saudara ya. Nah, tetapi ya orang-orang yang mendengar kok cuek-cuek gitu ya, saudara. Jadi kita kadang-kadang merasa terganggu. Tapi Tuhan bilang ya jangan kecil hati ya. Karena apa, saudara? Biarkan mereka begitu. Karena apa? Karena meskipun sang petani tidur, ketika penabur itu tidur, ketika pemelihara ladang itu tidur, kebun itu tidur ya, benih yang menggambarkan kerajaan Allah itu terus tumbuh. Pertumbuhannya adalah atas kehendak Allah, bukan manusia ya, dan mengikuti jadwalnya sendiri. Bukan karena kehendak manusia ya, firman Tuhan itu bisa tumbuh di dalam hati setiap pendengar ya. Firman Tuhan mengatakan ya dalam satu ayat ya, tidak akan sia-sia ketika benih itu ditaburkan. Ketika firman Tuhan itu ditaburkan, tapi dia akan bekerja di dalam diri orang yang mendengar. Satu saat itu akan muncul di dalam kehidupannya, ya. Dan ini juga ya harus menjadi satu pendorong buat kita untuk kita terus memberitakan firman Tuhan. Ya, perumpamaan lain adalah tentang biji sesawi. Tuhan Yesus bilang biji sesawi itu kecil, ya sangat kecil, tetapi ketika dia tumbuh di dalam tanah yang subur, maka akan keluarlah satu pohon yang cukup besar, ya yang sangat besar. Ya, ini menggambarkan ya seperti gereja mula-mula itu kecil, ya hanya terdiri dari para rasul, tetapi karena Tuhan yang menumbuhkan biji sesawi itu, ya maka gereja itu akan menjadi besar, bahkan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, ini adalah pekerjaan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan adalah pekerjaan Tuhan. Kita sebagai pemberita firman Tuhan, kita harus memberitakannya tanpa melihat bagaimana respon orang-orang yang mendengarkan. Karena Tuhan yang akan bekerja di dalam hidup mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Akan tumbuh, akan tumbuh, akan tumbuh. Dan ketika mereka bertumbuh, maka akan terbentuk gereja yang tadinya kecil akan menjadi besar. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Ini kelompok pertama, saudara. Mereka bertumbuh karena mereka mendengar firman Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, sehingga mereka mau memberitakan firman Tuhan. Belajar terus mengikuti Tuhan Yesus. Ada kelompok yang kedua, saudara, kita lihat ya, kita kembali baca di dalam Markus 4 ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Mereka bertolak membawa Yesus beserta dalam perahu mereka. Siapa itu? Ya, mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya, mereka membawa Tuhan Yesus beserta dalam perahu mereka. Tapi apa yang terjadi ketika angin taufan itu datang menerpa mereka? Ya, mereka mendapati Tuhan Yesus tertidur. Ya, mereka memang bersama dengan Yesus. Ya, kita baca di dalam ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Yesus, engkau tidak peduli kalau kita binasa."
Ya, murid-murid Tuhan Yesus itu membiarkan Tuhan Yesus tidur, saudara. Kenapa? Ya, mungkin baik. Capek Tuhan Yesus itu. Biarkanlah dia tidur. Tapi ada kemungkinan lain. Mereka juga melihat diri mereka, menilai diri mereka akan mampu menghadapi segala persoalan di danau. Karena mereka berpengalaman. Mereka latar belakang mereka adalah para nelayan yang sudah terbiasa dengan taufan, dengan badai, ya, di laut, di danau, ya. Dan mereka membiarkan Tuhan Yesus tertidur. Ketika mereka sadar mereka tidak sanggup, ya, mengatasi badai itu, mereka datang kepada Tuhan Yesus, membangunkan Tuhan Yesus. Tapi sayang, bukan minta pertolongan Tuhan Yesus, tetapi mereka memfitnah Tuhan Yesus. Ya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, saudara, Tuhan Yesus itu tidur di buritan kapal, ya, di mana kemudi kapal itu terletak. Jadi artinya kendali hidup kita itu ada dalam tangannya. Kalau Tuhan Yesus bangun, ya, ada di dalam perahu itu, menjadi aktif bukan pasif tidur, ya, aktif menjadi jurumudi kapal itu, maka hidup kita aman bersama Dia. Tetapi ini Tuhan Yesus dikatakan tidur tanpa sadar, saudara. Berbagai kesenangan dunia, kesibukan atau aktivitas telah merebut keinginan kita untuk selalu bersekutu dengannya. Dan tanpa sadar kita membiarkan Yesus menjadi pasif, tidur dalam kehidupan kita. Seharusnya mereka mengajak bicara Tuhan Yesus selama perjalanan mereka menyeberang. Saya yakin Tuhan Yesus dalam keadaan apapun sangat memperhatikan mereka. Tuhan Yesus akan, ya, suka berbincang-bincang dengan mereka, akan senang melayani perbincangan dengan mereka. Ya, sehingga Tuhan Yesus terjaga di dalam perahu mereka. Tapi sekali lagi, seringkali kita juga membuat, ya, memisahkan diri, membiarkan Tuhan Yesus tidur, tidak berkomunikasi, tidak bersekutu dengannya, ya, sehingga Tuhan Yesus menjadi pasif, ya. Hebatnya permasalahan membuat kita kewalahan, baru kita mendatanginya. Tapi sayang sekali juga seringkali berkata, Tuhan, engkau tidak peduli kita binasa. Itu seringkali kita ucapkan ketika kita ada di dalam masalah kehidupan kita, badai kehidupan kita. Kita ngomong, Tuhan, kau tidak peduli dengan hidupku. Engkau tidak peduli kalau kami itu binasa, ada dalam bahaya, celaka kehidupan kami ini. Ya, itu seringkali kita ucapkan tanpa sadar. Ya. Tetapi saudara, kata-kata ini seharusnya tidak ada di dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya melihat kata-kata ini, ya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sebetulnya ini kata-kata yang hampir sama diucapkan oleh nenek moyang mereka, yaitu orang-orang Israel ketika dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir. Ya. Di sini dikatakan, ya, dalam Keluaran 16 ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini. Untuk apa, saudara? Untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Fitnahan yang luar biasa. Apakah betul Musa, Harun, ya, Miriam itu akan membawa mereka, ya, ke dalam satu tempat pembantaian di padang gurun untuk mati kelaparan? Ya, kejadian ini dilakukan atau dikatakan atau terjadi ketika mereka sudah mendapatkan sebenarnya pertolongan Tuhan dengan mendapatkan air ketika mereka kehausan dari batu. Mujizat, saudara. Tetapi mereka terus mengomel ketika mereka kelaparan. Dan mereka katakan,
Engkau membawa kami ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Ya. Bukankah Allah yang menyuruh mereka keluar dari Mesir? Bukankah Yesus yang memerintahkan mereka ke seberang? Ya. Ada jaminan saudara ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Walaupun kita mengalami banyak penderitaan. Tapi ada jaminan. Tidak mungkin dia tidak peduli. Apalagi membiarkan kita binasa. Ya, rupanya mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Ayat 41 katakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapakah Tuhan Yesus sebenarnya? Mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kondisi yang terjepit. Mereka bertanya. Karena ketidakkenalan mereka dengan benar. Pengenalan akan Tuhan Yesusnya tidak benar. Ya, sehingga mereka bertanya, siapa gerangan sebenarnya orang ini? Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk mengenal Tuhan Yesus. Padahal kita tahu murid-murid Tuhan Yesus itu seharusnya tidak takut ya terhadap apapun karena ada Tuhan Yesus, karena mereka mengenal Tuhan Yesus. Tapi ayat 40 katakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, terjemahan ayat mengatakan, belum punyakah kamu iman? Ya, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka begitu takut menghadapi masalah hidup mereka, badai hidup mereka. Mereka tidak percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Padahal mereka melihat banyak mujizat dibuat oleh Tuhan Yesus. Kuasanya luar biasa. Imannya seolah tidak tumbuh. Dikatakan tidak punya iman. Belum punya iman. Ya, ini ditanyakan, belum punyakah kamu iman? Ya, itu patut kita pertanyakan ketika kita gelisah di dalam menghadapi persoalan hidup kita. Di mana iman kita? Padahal saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu diberikan lebih daripada orang-orang lain. Ya, ayat 11 katakan, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Orang luar hanya mendengar perumpamaan tanpa mengerti makna dari perumpamaan itu. Tetapi kepada murid-muridnya diberitahukan rahasia kerajaan Allah. Hal ini dikatakan ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang perumpamaan seorang penabur. Apa sih artinya Tuhan? Dan Tuhan mengatakan tentang rahasia kerajaan Allah ini. Dan diberikanlah arti perumpamaan itu. Ya, kita juga sama saudara. Kita tidak boleh takut ketika kita sudah mengerti ya akan rahasia kerajaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi ya buat kita orang-orang yang percaya. Ya, takut di sini saudara. Ya, adalah dailoi ya, yang artinya pengecut, tanda kurang percaya. Dan Tuhan tidak menginginkan itu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan katakan dan Tuhan tegur murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Ya, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu belum punya iman? Ya, sebab itu tuh biarlah ya teguran ini juga boleh kita ingat terus dalam hidup kita untuk kita bisa lebih percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Karena kita dianggap sudah matang, saudara. Ya, Paulus memberitahukan kepada orang-orang Korintus ya di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7. Ya, bahwa kita yang sudah matang itu diberikan hikmat. Ya, Paulus memberitakan hikmat
di kalangan orang-orang yang telah matang. Hikmat ini bukan hikmat dunia, tetapi hikmat yang dari Tuhan, yang tadinya tersembunyi dan bersifat rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, tapi telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Luar biasa, saudara. Jadi hikmat rahasia yang tersembunyi itu, yang ketika masih di dalam ketika dunia belum dijadikan, katanya ya, masih ada di dalam, benar-benar rahasia sekali ketika belum ada orang, belum ada dunia ini, Tuhan sudah sediakan bagi kemuliaan kita. Luar biasa, saudara. Suatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari saudara selalu ingat bahwa kita adalah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, diberikan rahasia yang begitu rupa, yang tersembunyi. Ya, hanya satu yang kurang seringkali ketika kita menghadapi persoalan hidup kita, badai kehidupan, kita lupa ada Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ingat Dia hadir di dalam perahu hidup kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita di tengah badai kehidupan. Hanya satu yang harus kita lakukan, hampiri Dia di tengah badai yang kita alami, dan izinkan Dia memenuhi hati kita dengan damai sejahtera yang datang dari Dia, karena kita tahu Dia tidak jauh. Ya. Ada satu lagu mengatakan Dia hanya sejauh doa. Ya. Oleh sebab itu, jangan biarkan Dia tidur, tetapi bangunkan Dia di dalam hidup kita. Ya, bangunkan Dia. Aktifkan Dia di dalam hidup kita. Ya, dengan cara apa? Menjaga komunikasi dengannya. Selalu adakan hubungan ya dengan Kristus. Selalu jaga hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Saat ini waktu kita banyak di rumah. Pergunakan itu untuk kita memperbaiki hubungan kita, selain dengan sesama anggota keluarga kita, tetapi juga hubungan dengan Yesus yang kita perlukan. Kekuatannya kita perlukan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Apa yang dilakukan ketika dia bangun, saudara? Ya. Ayat 39 katakan, ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Terjemahan MILT mengatakan ketenangan luar biasa. Ketika dia bangun, ketika dia turut campur di dalam mengatasi persoalan hidup kita, maka kita akan memiliki ketenangan yang luar biasa. Oleh sebab itu, bangunkan dia, aktifkan dia di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan dia tidur. Itu kesalahan yang besar yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Karena mereka percaya diri mereka bisa mengatasi semua badai di dalam danau. Ya, bangunkan dia. Maka akan ada ketenangan luar biasa dalam hidup kita. Itu dua kelompok, saudara, yang mengalami badai bersama Kristus. Tapi ada satu kelompok lain yang juga kita perlu ketahui, yaitu kelompok yang ditinggalkan Tuhan Yesus. Ya, Markus 4 ayat 36 kita baca ya bagian ini. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Jadi Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus beserta dengan beberapa orang yang ikut Tuhan Yesus itu meninggalkan orang banyak. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang berasal dari kota-kota. Ketika Tuhan Yesus jalan di kota-kota membuat banyak mujizat, mengajar, kemudian mereka ikut. Dimanapun Tuhan Yesus ada, mereka akan berkumpul, mengerumuni dia, mengelilingi dia. Dan mereka suka akan atau mendengar firman Tuhan, suka akan pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Dan ketika mereka mendengar firman Tuhan itu muncul iman mereka yang berupa iman pengetahuan, saudara. Iman pengetahuan ini adalah iman tingkat pertama. Ya, jadi tahap pertama dari iman adalah iman pengetahuan. Ya, iman itu muncul ketika kita mendengarkan bagian firman Tuhan.
Iman itu muncul ketika firman Tuhan diberitakan. Ya, menjadi pengetahuan. Ya. Tetapi iman ini tetap ada di dalam kondisi iman pertumbuhan tahap pertama. Ya. Seringkali kita juga sama, saudara. Kita mengetahui banyak pengajaran di mana-mana, di gereja-gereja mana, kemudian kita aktif mendengar. Ya. Saat-saat sekarang pandemi ini, saudara, dan ketika banyak online, ibadah online, ya kita bisa mengikuti. Ada ya beberapa gereja, saudara, ya. Saya pun demikian, bisa 3-4 ya khotbah dalam satu hari itu, di hari Minggu. Karena apa? Khotbahnya pendek-pendek, saudara, ya. Ya, dan itu menimbulkan pengetahuan kita di dalam pikiran kita bisa menangkap apa yang mereka ajarkan, ya. Tetapi iman yang timbul dari pengetahuan itu janganlah dibiarkan. Karena apa? Karena kalau kita biarkan, ya, kita tidak mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh seperti pengikut lain, ya, di luar murid Tuhan Yesus. Ya, kita tidak akan melihat lagi, ya, mujizat-mujizat lain, ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya, di seberang danau Tuhan Yesus melakukan hal ini. Kemudian ada 2 peristiwa lain, ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertama, Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan kita tidak bisa melihat bagaimana orang atau perempuan ini yang sakit pendarahan ini memiliki iman yang luar biasa. Dia percaya bahwa dengan memegang jubah Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Setelah 12 tahun menderita. Ya, ketika dia mendengar, memiliki pengetahuan tentang Tuhan Yesus, maka dia melakukannya. Ya. Dia percaya, dia memiliki iman yang percaya dan berharap, ya, kepada Tuhan. Kebanyakan dari kita hanya mendengar firman, lalu mengabaikannya tanpa mengambil poin penting dan meyakini. Ya, ini seringkali dalam kehidupan kita hanya mendengar firman Tuhan terus lupa, saudara. Karena apa? Karena kita tidak mengambil poin-poin penting, kemudian meyakini dalam kehidupan kita. Dan kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita katakan kita adalah anak Tuhan, orang Kristen, ke gereja tiap minggu, bahkan sekarang mendengar firman Tuhan dalam satu hari Minggu itu bisa 3-4 kali, ya. Tetapi kita tidak mengambil apa-apa dari firman Tuhan, boro-boro untuk menjadi pelaku, saudara. Itu berarti sudah menipu diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, jadi imannya hanya iman pengetahuan, tidak disertai dengan iman yang meningkat, yaitu disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang hidup sebetulnya. Tapi kalau hanya dia percaya akan pemberitaan firman Tuhan tanpa melakukannya, maka imannya tidak akan tumbuh menjadi mati. Ya. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan senantiasa, meningkatkan iman kita. Ya. Saudara, ketika kita memiliki pengetahuan itu sama dengan kita belajar di sekolah. Tetapi ketika kita tidak melakukannya, apa yang dipelajari di sekolah itu tidak pernah bisa kita maksimalkan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita pun tidak maksimal. Mungkin gelar kita itu satu gelar, ya, profesi yang didapatkan dari universitas terbaik sekalipun. Gelar kita mungkin banyak, tetapi ketika kita tidak bisa melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kita, ijazah kita hanya berupa pemberitahuan bahwa kita pernah sekolah, pernah belajar, ya, sia-sia, hidup kita tidak maksimal. Ya, oleh sebab itu biarlah kita menjadi pelaku firman, supaya iman yang berupa iman pengetahuan itu bisa bertumbuh, dan hidup kita ini maksimal di hadapan Tuhan, bisa mengatasi badai kehidupan, saudara. Ya, lakukanlah firman Tuhan supaya
iman kita itu tidak mati tetapi hidup. Sebagai kesimpulan saudara, yang pertama, badai kehidupan tidak dapat kita hindari. Namun ada janji penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Syaratnya apa? Jangan pernah biarkan Tuhan tertidur dalam kehidupan kita. Jaga selalu komunikasi dengan Dia dalam doa, pujian, dan penyembahan. Serta jadikan Dia juru mudi kehidupan kita. Yang kedua, jangan puas dengan menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tetapi lakukanlah supaya bertumbuh dalam iman. Dari iman pengetahuan menjadi iman percaya. Kemudian menjadi iman penyerahan agar kita bisa selalu berada bersamanya dimanapun Dia berada. Dan lihat serta alami mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Saudara, ya, ada satu lagi iman tahap berikutnya saudara. Kita akan dengar ya ini di kesempatan lain karena ada dua peristiwa tentang badai ini ya. Kita akan melihat bagaimana kita bisa mengatasi badai kehidupan ini dengan berjalan di atasnya. Berjalan di atas air. Mari kita sama-sama ya merenungkan firman Tuhan ini dan menjadi pelaku firman Tuhan supaya kita bisa menyanyikan lagu ini dengan hati yang begitu percaya karena kita mengalaminya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami. Untuk kami boleh Tuhan menjadi orang yang mau mengikut Tuhan karena kami memiliki pengetahuan yang benar tentang Engkau Bapa. Kami boleh mengenal Engkau lebih sungguh dan kami tidak membiarkan Engkau tertidur dalam hidup kami. Sehingga ketika kami Tuhan mendengar atau melihat ada perkara-perkara yang luar biasa yang menakutkan kami boleh datang kepada Engkau sebagai Allah yang berkuasa yang dapat menolong kami, memberikan pertolongan-Mu, memberikan Tuhan kepada kami kekuatan untuk kami bisa mengatasi semua itu. Dan biarkan kami boleh memiliki iman yang bertumbuh dari iman pengetahuan menjadi iman percaya. Dan kemudian juga Tuhan akan terus tambahkan iman kami supaya kami benar-benar boleh menjadi orang-orang yang mau memberitakan firman Tuhan seperti yang Engkau perintahkan. Tidak menyimpan firman Tuhan sebagai di bawah gantang ya, sehingga kami tidak memberitakan firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami Tuhan melakukan semua itu, kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidup kami. Dan kami berjuang sampai akhirnya Engkau mendapati kami setia di dalam Engkau. Ada janji-Mu buat orang-orang yang setia. Janji yaitu kekuatan, janji penyertaan. Ya, karena dalam dunia ini kami tidak lepas dari badai kehidupan. Kami tidak lepas ya dari jalan yang tidak rata. Karena Engkau tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, bahwa jalan kami selalu rata. Tetapi janji-Mu adalah penyertaan dan kekuatan. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman-Mu, ingatkan kami untuk kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Menjadi pegangan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tersebut dapat kita pahami dan dapat menjadi kekuatan untuk kita menjalani hidup. Sebelum kita menutup ibadah dengan doa syafaat, mari kita menaikkan satu pujian. Ku bersyukur Bapa.
yang mengerti apa yang kita butuhkan. Rancangannya indah di dalam hidup kita, dan kasih-Nya pun nyata di hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, Tuhan. Shalom, Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yusaf. Haleluya. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPP Sejahtera, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusaf atas pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Yusaf dan keluarga beserta pelayanan-pelayanannya
dan juga Pak Yusak dipakai lebih indah lagi untuk kemuliaan Tuhan dan makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat. Kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, kami percaya dalam menghadapi situasi saat ini, Tuhan Yesus tidak berjanji hari-harimu akan selalu baik. Tetapi Tuhan Yesus berjanji kebaikannya akan selalu ada di antara kita setiap hari. Immanuel. Tuhan, kami sehati berdoa buat anugerah kasih kemurahan-Mu, buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu, Tuhan pakai terus hamba-Mu Bapak Yusak menjadi alat saluran berkat-Mu. Kami sepakat sehati berdoa buat saudara seiman, jemaat Tuhan GPP Sejahtera Bandung yang pada pagi hari ini sudah mengikuti online ibadah raya. Dan Tuhan juga Engkau melawat juga saudara kami, jemaat-Mu yang tidak bisa mengikuti online, mungkin karena situasi, mungkin ada di luar kota atau mungkin juga masih dalam kesibukan, ibu-ibu mungkin ke pasar atau sedang memasak, tetapi kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati jemaat Tuhan semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan melawat saudara kami yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Yang kami tahu Tuhan, Bapak Simitai, mohon belas kasihan-Mu turun buat Bapak Simitai. Jamah Tuhan pagi hari ini. Kami sepakat, kami sehati dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, Bapak Simitai dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dan darahnya, Bapak Simitai sembuh. Haleluya. Kami juga berdoa buat mungkin saudara kami yang lain yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan. Karena kami percaya Tuhan Engkau tahu keberadaan jemaat-Mu. Yang susah Engkau hiburkan, yang dalam kesesakan Tuhan tolong. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Biar mata rohaninya selalu tertuju kepadamu. Dan makin hari makin dewasa rohaninya dalam menghadapi situasi seperti ini, biar mereka semua tidak takut dan tidak gentar. Tetap berserah, bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Pegang tangan mereka ya Tuhan. Beri kekuatan, beri ketabahan buat seluruh jemaat-Mu. Biar mereka sadar bahwa mereka perlu mencari Engkau, perlu lebih dekat kepadamu. Karena firman-Mu berkata, carilah kerajaan surga serta kebenarannya terlebih dahulu, sehingga segala sesuatu akan ditambahkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terus buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Herman, yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Berkati Tuhan, tambahkan hikmat, marifat, roh dan wahyu. Berkati rumah tangganya, berkati segala keperluan kebutuhannya. Berkati juga Ibu Pendeta Lydia Diarja, berkati kesehatannya, pakai terus menjadi pendoa syafaat bagi pekerjaan Tuhan di GPP Sejahtera. Berkati juga bendahara gereja dalam mengelola keuangan, dalam situasi seperti ini Tuhan, tambahkan hikmat Tuhan buat bendahara, biar mereka terus bersandar berserah kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup mengirimkan dana kebutuhan-kebutuhan untuk operasional gereja pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya dalam memimpin negara ini dengan kebijakan-kebijakan saat ini menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau angkat Tuhan ini wabah virus corona ini Tuhan dari bumi Indonesia. Tuhan, Engkau tolong Tuhan para dokter, para medis yang sekarang menangani
pasien-pasien Tuhan sebagai garda terdepan. Tuhan beri kekuatan ketabahan. Tuhan cukupi seluruh APD-nya sehingga mereka lancar dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tuhan, kami juga berdoa buat TNI dan Polri dalam mendampingi negara dan bangsa ini, membantu kesibukan negara saat ini. Berikan mereka kekuatan, keadilan dan ketabahan. Biar Roh-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang terkena bencana alam, tanah longsor, banjir bandang Tuhan di Aceh dan di kota-kota lain Tuhan, di luar Pulau Jawa Tuhan maupun di Pulau Jawa. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas saudara-saudara kami. Berkati Tuhan para relawan-relawan TNI Polri yang ikut membantu mengevakuasi para korban-korban bencana alam. Tuhan, berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan supaya dalam menjalankan tugas dengan bijaksana dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi saat ini Tuhan. Kalau kejahatan makin meningkat karena situasi saat ini yang betul-betul menakutkan. Tuhan, tolong Tuhan. Mari Tuhan, biar Engkau kirimkan malaikat-malaikat surga berpasukan untuk Tuhan pakai menyertai para anggota keamanan baik TNI, Polri, Satpam, Satpol PP maupun juga Hansip. Tuhan, tolong mereka semua Tuhan supaya bisa mengatasi Tuhan kerusuhan-kerusuhan saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memperhatikan Indonesia ini Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, Tuhan Yesus, hamba-Hamba-Mu yang terus Tuhan melayani jemaat-Mu maupun juga terus berdoa syafaat bagi negara dan bangsa ini. Kami yakin dan percaya doa-doa kami, hamba-Hamba-Mu Tuhan, Engkau dengar. Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan, negeri tercinta ini, dalam perlindungan-Mu, dalam pertolongan-Mu Tuhan. Engkau sanggup Tuhan mengangkat, Engkau sanggup Tuhan mengusir segala virus-virus yang ada di bumi Indonesia ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Yesus Maha Kuasa, Engkau nama di atas segala nama. Semua nama tunduk di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta Herman untuk doa berkat. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.